Hai, ketemu lagi dengan Mageran Movie Bro. Kali ini kita akan membahas film berjudul Thug Life tahun 2025. Sebelum mulai, awas ada spoilernya bro. Kita lanjut ya bro. Baku tembak yang sengit dan tragis terjadi di sebuah kawasan kumuh di Delhi. Para polisi tiba-tiba meringsek masuk menyerang markas gangster. Semua itu adalah jebakan yang dipasang oleh Sadanan Yadav untuk mengalahkan geng musuhnya yang dimodori oleh kakak beradik Manikam dan Saktivel. Dalam kegaduhan itu, Manikam tak sengaja menembak dan mengenai seorang pengantar koran yang tidak bersalah. Tembakan itu membuatnya tewas seketika. Sementara itu, Amran, putra pengantar koran itu menyaksikan bagaimana ayahnya kehilangan nyawanya. Ia mendekat dan coba memeluk ayahnya, namun Saktivel muncul tiba-tiba. Saat itu, ia mengetahui bahwa penjual koran yang tewas itu adalah ayah dari anak yang ada di hadapannya. Seketika, sang mafia menyelamatkan bocah itu, menangkis peluru demi menyelamatkan bocah itu. Meskipun Manikam yang menarik pelatuknya dan membunuh pengantar koran tersebut, Saktivel merasa tragedi dan rasa sakit Amaran menjadi tanggung jawabnya. Bagi Saktivel, Amaran hanyalah korban yang tak bersalah yang menjadi korban dalam dunia mereka yang penuh kekerasan. Dengan mengadopsi Amaran, Saktivel berharap bisa menemukan semacam penebusan dan cara untuk mencoba memulihkan kehidupan yang telah merenggut dunianya. Selain merasa sangat bersalah, Saktivel juga tersentuh oleh ketangguhan dan kepolosan Amran. Saktivel berjanji kepada Amran bahwa ia akan menemukan adik perempuan Amaran yang telah lama hilang, yakni Chandra, yang kelak menjadi harapan bagi Amaran. Dengan membesarkan Amran, Saktivel tidak hanya berusaha menyembunyikan masa lalu anak laki-laki itu yang kelam, tetapi juga membentuk kembali masa depannya menjadi sesuatu yang jauh lebih baik bro. Pada tahun 2016, bunuh diri tragis Santi memicu serangkaian peristiwa yang mengubah keseimbangan kekuasaan. Untuk balas dendam, Amaran menangkap Ranvijay Yadav dan Saktivel membunuhnya. Hal itu membuat Saktivel dipenjara yang menciptakan kekosongan kepemimpinan geng mereka. Amaran kemudian diangkat menjadi pengganti dan kemudian ia menunjukkan bahwa ia dapat menjalankan kerajaan bisnis itu dengan sangat baik bro. Semua orang makin setia dan memberi hormat kepadanya. Sementara Sadanan yang menyadari bahwa pertumpahan darah terus-menerus dapat dihindarkan, kemudian mengusulkan perjanjian untuk berdamai. Ia akan beralih ke dunia politik dan meninggalkan dunia gangster. Ia menawarkan untuk menyerahkan semua bisnis dan kekuasaannya kepada geng yang sekarang dipimpin Amaran. Dan sebagai timbal balik, ia butuh suara dan setoran tiap bulan dari kelompok Amaran. Wadidaw, cerdik juga dia bro. Awalnya Saktivel keberatan dengan perjanjian damai itu, namun setelah mendengar penjelasan Amaran, ia akhirnya bisa menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada Amaran, anak angkat sekaligus orang kepercayaannya. Namun keadaan menjadi berubah ketika Saktivel keluar dari penjara bro. Saktivel perlahan menginginkan kembali kuasa atas geng yang kini sudah sangat bergantung kepada keputusan Amran. Ketegangan itu sangat terasa di upacara pernikahan putri Saktivel yang sebagian besar adalah upaya dari rencana Amran. Selang beberapa hari, Saktivel yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Mobilnya ditabrak dan ditembaki. Seluruh penumpang terluka termasuk si mafia Saktivel. Namun ia masih berhasil selamat, bahkan mengalahkan para penjahat yang coba menghabisi nyawanya itu bro. Kejadian itu pun memantik rasa curiga dari Sakti. Saat berada di rumah sakit, ia mencari keberadaan Amran yang pada waktu kejadian tidak berada di sampingnya. Ia menanyakan langsung kepada Amran saat ia menjenguknya di rumah sakit. Tapi Amran tak memberikan jawaban pasti hingga membuat Saktivel diliputi rasa curiga. Jangan-jangan Amaranlah yang telah coba membunuhnya demi merebut kekuasaan bro. Hingga akhirnya istrinya angkat bicara. Sang istri menjelaskan bahwa Amaran terpaksa ikut dengan dirinya untuk membawa anak mereka ke rumah sakit karena mengalami keguguran. Wadidaw, kasihan dia bro. Mendengar itu, Sakti langsung menyesal. Matanya berkaca-kaca. Ia telah salah curiga dan keesokannya ia pergi ke kuil berdoa dan meminta maaf atas kesalahannya. Karena ia tahu rasa curiga akan membawa petaka di dalam bisnis mereka bro. Dan benar saja kesempatan itu dimanfaatkan oleh kakaknya Manikam, Anburaj, Kahlua, dan Patros. Mereka mulai menghasut Amran. Mereka bahkan mengungkapkan bahwa orang yang telah menghabisi ayahnya adalah si mafia Saktivel. Padahal sebetulnya Manikamlah sang pelakunya. Mereka juga menyebut
Saktipel selama ini hanya menggunakan Amran sebagai tameng untuk bisa lepas dari tangkapan polisi, bro. Wah wah wah, licik sekali mereka, bro. Amran yang naik pun termakan provokasi orang-orang itu. Ia bahkan ikut dalam rencana untuk menghabisi si mafia Saktipel. Suatu hari Saktipel merencanakan perjalanan spiritual ke puncak gunung, dan rencana itulah yang dimanfaatkan oleh para pengkhianat itu untuk menghabisinya. Mereka memukulinya, menembakinya, bahkan Amran ikut mendorong si mafia Saktipel jatuh ke dalam jurang. Setelah yakin si mafia tak bernyawa lagi, Amran dan orang-orangnya kembali ke Delhi dan langsung merebut kepemimpinan geng. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, Saktipel ternyata masih selamat, bro. Ia bangun dari tumpukan salju itu, berjalan menembus pergunungan es, mengeluarkan peluru dari tubuhnya hingga akhirnya tiba di sebuah kuil di atas gunung. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun di sana, menyembuhkan diri termasuk belajar ilmu bela diri, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke Delhi untuk menuntut balas dendam. Kini Saktipel berubah menjadi sosok yang berbeda. Ia lebih dingin dan lebih kejam. Ia juga terlatih dengan ilmu seni bela diri. Saktipel mengetahui bahwa istrinya Jiva telah kehilangan ingatan akibat trauma kematian dirinya dan juga perlakuan buruk Manikam. Ketika ia mengunjungi Tiruchendur untuk menjenguk Jiva dan putri mereka Mangai, ia mendapati Jiva dalam kondisi mental yang sangat hancur, tidak dapat mengenalinya. Patah hati itu kembali menyulut amarahnya. Saktipel memulai balas dendamnya. Ia membunuh Anburat secara mengerikan dengan membenturkan kepalanya ke rotor helikopter. Ia menembak saudaranya sendiri Manikam dan melemparkannya dari atas jembatan. Sementara Patros menemui ajalnya dengan tragis usai dihantam kereta api yang sedang melaju usai diterjang dan dihantam Saktipel. Sementara Kahlua yang merasakan bahaya menyerah dan setuju untuk membantu Saktipel dengan memata-matai Amran. Namun Amran yang cerdas dan paranoid mengetahui tipu daya tersebut dan akhirnya menghabisi Kahlua sebelum kerusakan lebih jauh terjadi. Saktipel kemudian menghubungi Indrani, mantan kekasihnya yang kini sudah hidup bersama Amran. Sebelum keduanya sempat bertindak, Dipak mengincar Amran dengan sebuah bom. Indrani tewas dalam ledakan yang ditujukan kepadanya, sementara Saktipel yang berusaha menyelamatkannya justru terjebak dan terkubur di bawah runtuhan bangunan. Beruntung ia selamat meski terluka parah, bro. Inspektur Jairoyapa datang menyelamatkannya dan menawarkan perlindungan sementara. Balas dendam telah membuat Saktipel nyaris kehilangan nyawanya, namun perangnya dengan Amran belumlah berakhir. Saat sedang memulihkan diri, ia mengetahui bahwa dokter yang telah mengobatinya adalah Chandra, saudara perempuan Amran yang telah lama hilang. Hal itu kemudian mendorongnya untuk mengakhiri dendam itu. Ia menelpon Amran dan mengajak bertemu di lokasi baku tembak puluhan tahun silam, tempat di mana semuanya bermula. Singkat cerita, kedua akhirnya bertemu dan pertarungan brutal 1 lawan 1 pun tak terhindarkan lagi. Pertarungan di antara keduanya tak bisa dielakkan. Mereka saling pukul, saling tendang dan saling banting. Si mafia yang sudah berumur masih bisa meladeni karena ia sudah belajar ilmu bela diri di kuil Shaolin di puncak gunung Nepal. Sementara Amran sedikit unggul tenaga karena usia yang lebih muda, bro. Tapi pertarungan keduanya benar-benar brutal. Mereka bertarung dengan napas seperti kuda, bertarung tiada henti melepaskan pukulan-pukulan mautnya, saling pukul, saling hantam hingga akhirnya keduanya sama-sama terkapar, bro. Wadidaw, kecapean juga mereka, bro. Keduanya sama-sama menderita luka serius. Di akhir pertarungan, Saktipel akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa ia tidak membunuh ayah Amran. Pengakuan itu menghancurkan hati Amran. Ia merasa begitu bersalah dan menyadari bahwa ia telah dimanipulasi. Dan tak lama tibalah Chandra bersama Inspektur Jai untuk bertemu kembali dengan saudara laki-lakinya setelah puluhan tahun terpisah. Tepat ketika Amran dan Chandra bersiap untuk menyambut momen yang telah lama mereka nanti-nantikan, tragedi pun akhirnya terjadi, bro. Dipak yang ingin membalas dendam menembak Amran, sementara Saktipel yang masih protektif terhadap anak laki-lakinya yang dibesarkannya melompat di depan peluru. Namun peluru sudah dilepaskan dan salah satunya melukai Amran. Peluru dari Dipak bersarang di dada Amran dan membuatnya sekarat. Sementara Saktipel pun langsung membunuh Dipak dengan kemarahan yang begitu meluap-luap. Namun begitu ia tak mampu menyelamatkan nyawa Amran. Chandra yang melihat kakaknya bersimbah darah coba menolong. Sambil terus memanggil namanya, ia menyaksikan cahaya matanya perlahan memudar. Dan akhirnya malaikat
malaikat maut datang menjemput bro. Ia menangis sejadi-jadinya tapi semua tak bisa mengubah keadaan. Kakaknya yang sudah lama dinanti-nanti kini harus kembali pergi dari pandangannya. Sementara bagi Saktipel, untuk kesekian kalinya ia kembali kehilangan nyawa yang disayanginya. Kehilangan ibu saat melahirkannya, kehilangan saudara laki-lakinya karena pengkhianatan, dan kini kehilangan Amran, putra angkat sekaligus orang kepercayaannya. Tahun demi tahun berlalu, Saktipel meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan dan hidup damai sebagai petani bersama Jipa, Manggai dan cucunya yang juga bernama Saktipel bro. Meskipun Jipa tak pernah mendapatkan kembali ingatannya, hidup menemukan ritme yang baru. Di akhir film, Jipa dengan penuh kasih sayang memanggil cucunya dengan sebutan Saktipel, panggilan yang sama persis seperti yang ia biasa panggil kepada suaminya. Wadidaw, gimana, seru gak filmnya bro? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Mageran Movie bro.